Saudara-saudara pemirsa GKPS TV yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam iman kami terus dapat terarah kepadamu dan Engkau berkati. Namun kami juga bersyukur karena Engkau meminta kami anak-anak-Mu untuk berhikmat dalam hidup ini. Bukalah hati dan pikiran kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini ialah dari Amsal 3 ayat 5-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua, demikian tertulis. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Saudara-saudara terkasih, Amsal yang tadi barusan kita dengar bagiannya, dan kali ini diperuntukkan kepada kaum muda, berpesan agar apa? Agar dalam hidup ini kita memperlengkapi diri dengan hikmat. Dan kita tahu hikmat itu pengetahuan, sains, ilmu, agar dengan itu saudara-saudara kita semakin lengkap. Kita beriman, namun juga iman itu membuat kita berhikmat. Namun tentu saudara-saudara, jelas dikatakan sekalipun kita berhikmat, menjadi orang pandai, bijaksana, berilmu, dikatakan, tapi janganlah engkau bertolak semata-mata dari pengertian itu. Sebab apa? Sebab kiranya orang yang berhikmat masih juga percaya. Karena itu saudara-saudara, kita harus mendalami apa sebenarnya percaya itu. Dan pada ayat 5 tadi dikatakan dengan jelas bahwa kiranya engkau percaya dengan segenap, dengan sepenuh hatimu. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita perlu berhikmat, kita perlu berpengetahuan, tapi jangan semata-mata mengandalkannya. Andalkanlah Tuhan, tapi juga selain mengandalkan Tuhan, kiranya kita percaya dengan sepenuh hati. Karena itu mari kita sedikit mendalam pada hari ini dengan bertanya, kalau begitu apakah itu struktur iman? Artinya apa? Apakah yang terjadi pada manusia ketika dia beriman agar dia jangan hanya mengandalkan pengertiannya, walaupun pengertiannya itu perlu. Saudara-saudara, dalam tradisi klasik kekristenan, juga kekristenan reformasi, orang yang beriman diminta untuk menggerakkan dua hal dari dirinya. Dalam bahasa Latin disebut fides qua creditur. Artinya apa? Artinya gerak yang pertama dari hati kita ialah gerak untuk mempercayakan diri. Beriman berarti apa? Berarti kehendak untuk mengarahkan diri kepada Tuhan, dan begitu kita mempercayakan diri, kita beriman. To have faith is to trust God. Itu yang pertama. Sehingga saudara-saudara, orang yang beriman dengan segenap hatinya, yang menggerakkan kehendaknya untuk mempercayakan diri pada Tuhan, fides qua creditur, demikian bahasa Latinnya, dia akan mengalami momen bersatu dengan Tuhan. Seperti dalam Yohanes 15 yang dikatakan bahwa kita ini adalah carang-carang dan Kristus adalah pohon anggur itu. Bahkan saudara-saudara, dengan kita menggerakkan hati kita bersatu dengan Tuhan, kita saudara-saudara mengalami kasih-Nya yang menerima kita karena kita mengarahkan diri kita dan menyatu dengannya. Jadi beriman, saudara-saudara, mempercayakan diri pada Tuhan berarti juga datang dan bersatu, bertemu dan memasuki kasih Tuhan itu. Itu beriman dengan segenap hati. Dan saudara-saudara, momen ini sering juga disebut sebagai momen mistik. Ada seorang mistikus Kristen bernama Yohanes dari Salib. Dia menulis dalam bahasa Spanyol, Noche Oscura, malam gelap. Ini yang dikatakannya sebagai pengalaman iman ketika hatinya ke arah Tuhan dan bersatu dengan Tuhan. Begini dikatakannya. Di malam beruntung itu, aku sembunyi dan tidak dikenal, tidak melihat apa, tanpa terang pembimbing selain yang membara di hatiku.
Ini menuntun aku yang lebih terang daripada siang. Aku sudah dinanti, dia yang ku kenal baik dan tiada orang lain kelihatan. Aku lupa, menyerah. Wajah ku sandarkan kepada kekasih. Tenang, aku menyerah. Segala susah hilang. Terlupa di antara bunga bakung. Beriman dengan segenap hati berarti apa? Sekali lagi saudara-saudara, mengarahkan, mempercayakan diri, menyatu dengan Tuhan. Dan seperti kata Yohanes dari salib, terang lebih terang dari siang. Dan aku menyandarkan diriku pada kekasihku, maksudnya Tuhan. Menyerah, segala susah hilang. Terlupa di antara bunga bakung. Itu momen percaya dengan segenap hati. Fides qua creditur. Tapi saudara-saudara, ada juga yang kedua yang kita tidak boleh lupa, yang disebut fides qua creditur. Berarti apa? Beriman berarti memahami isi iman. Iman berarti mengerti, memahami apa yang dipercayai. Bukan kesana kemari tak menentu, tapi tahu, oh saya mempercayai ini. Saya mempercayai Kristus. Sehingga iman yang mempercayakan diri tadi juga diimbangi dengan iman yang memahami. Fides qua creditur itu saudara-saudara. Sehingga apa? Sehingga kita juga diminta untuk mengerti mengapa kekristenan mempercayai Tuhan yang Trinitarian. Mengapa penebusan itu terjadi pada salib Kristus. Kita juga diminta untuk memahami iman kita. Jadi saudara-saudara, ketika Amsal mengatakan kepada kita, percayalah dengan segenap hatimu, maksudnya apa? Sekali lagi maksudnya. Percayakan dirimu kepada Tuhan, segenap hatimu, temui dia, kasihi dia, dan dia akan mengasihimu. Dan seperti kata Yohanes dari salib, dia seperti terang yang mengatasi siang, dan kita seperti menyerah. Segala susah hilang, terlupa di antara bunga bakung. Itu dengan segenap hati. Tapi juga dengan segenap hati berarti apa? Berarti mempercayakan diri, tapi sekaligus mengerti, memahami secara rasional. Sehingga seorang teolog bernama Anselmus juga mengatakan, credo et intellegam. Saya percaya agar saya mengerti, saya percaya dan saya tahu apa yang saya pahami. Jadi saudara-saudara, ketika dalam hikmat Amsal dikatakan, kasihlah Tuhan dengan sepenuh hatimu, jangan andalkan pengertianmu, itu berarti apa? Itu berarti percaya lebih daripada mengerti. Sebab percaya membuat kita terarah kepada Tuhan, mengasihinya, dikasihinya, bahkan bersatu dengannya. Tapi juga percaya membuat kita jadi mengerti. Mengerti mengapa Allah itu Trinitas, mengerti mengapa penebusan dalam Kristus. Agar apa? Agar kita tidak diombang-ambingkan oleh pengertian yang salah, oleh kesesatan, tapi kita bisa dengan jelas dan dengan terang benderang tahu apa yang kita percayai, dan kalau begitu kita tahu juga apa yang baik, apa yang benar, yang sesuai dengan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kebenaran-Mu, karena Engkau meminta kami untuk percaya. Bukalah hati dan pikiran kami untuk terus dengan segenap hati terarah padamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
GKPS TV.